Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di M2Days Production. Di video kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara menginterpolasi data kedalaman atau biasa disebut dengan data batimetrik. Mungkin kalau M2Daysers sekalian yang biasa bergelut di bidang kelautan seperti saya juga bergelut di bidang kelautan. Jika ingin menginterpolasi suatu data batimetrik, itu kita tidak asal menginterpolasi data yang ada, ya seperti itu. Nanti jadinya akan ada kontur yang akan memotong daratan. Batimeter memotong daratan itu tidak mungkin terjadi seperti itu ya. Jadi di video kali ini saya akan mengulas bagaimana cara atau trik kita menginterpolasi data batimetri. Jadi di sini saya sudah menyiapkan ada data batimetri ya. Ada datanya, misalnya ini datanya sudah ada depth-nya, sudah ada kedalaman. Terus di sini sudah ada poligon danau, jadi kita ambil di danau saja ya. Ini poligonnya ini danau ini ya, danau Gunung Rinjani, nggak masalah. Jadi kita hanya ingin mencontohkan, kita akan melihat bagaimana cara membuat atau menginterpolasi data batimetri seperti itu, sehingga datanya bisa masuk akal. Karena terlalu banyak data, ketika interpolasi data batimetri terlalu banyak data atau interpolasi yang memotong daratan yang tidak mungkin terjadi, gitu kan, di dunia nyata tidak mungkin terjadi seperti itu. Jadi yang pertama-tama ya, jadi kita harus menyediakan data batimetri, yaitu berupa poin. Yang kedua itu data delineasi dari danaunya, ya, dari sekitar danaunya, atau nanti misalnya ada dimensi laut dan sebagainya seperti itu ya. Jadi ada dua ini, ada data poin dan data poligon. Nah, bagaimana cara kita ingin menginterpolasi? Jadi yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengambil garis pinggir dari danau ini ya, mengambil garis pinggir danau ini. Kalau di laut ya mungkin garis pantai ya. Kalau di laut itu garis pantai, tapi kalau kita ini akan mencontohkan di danau. Jadi kita mengambil garis pinggir ini. Nah, cara mengambil garis pinggir seperti apa? Jadi cara mengambil garis pinggir, kita mengkonversi ya, kita mengkonversi data poligon ini menjadi data poin seperti itu ya, menjadi data poin. Jadi yang pertama kita buka R Toolbox. Nah, setelah kita masuk ke R Toolbox ya, terus kita akan memilih Data Management Tools ya, Data Management Tools. Setelah itu kita masuk ke Feature. Jadi dari poligon kita akan konversi dulu. Yang pertama kita konversi ke line ya, jadi Feature to Line. Nah, Feature to Line ini kita masukkan like-nya sini, poligonnya kita masukkan, terus kita simpan ya. Nah, jadi teman-teman nanti simpan terserah bagaimana simpannya ya. Jadi harus disesuaikan lagi datanya, jangan sampai nanti teman-teman mencari data itu susah dicari ya. Jadi harus memang ada datanya ya, manajemen data yang bagus ya. Jadi like, jadi saya kasih sini kasih nama like LN ya, LN karena data lain ya, data lain dulu. Save, oke. Nah, setelah nanti terbentuk data lain seperti ini ya. Setelah terbentuk data lain seperti ini, sekarang kita mengkonversi data lain menjadi data poin. Tapi di feature ini kita harus melihat feature to line, feature to point. Jadi bukan feature to point yang kita ambil ya, tapi kita ambil feature vertex to point. Kenapa? Karena kita akan menjadikan garis ini, keliling ini adalah titik yang banyak. Kalau cuma feature to point, dia cuma berpusat ke satu titik seperti itu. Itu perbedaannya. Jadi feature to vertex point ini akan keliling, jadi titiknya akan keliling di sini kayak garis, tapi dia berbentuk poin, data poin seperti itu ya, data poin. Nah, jadi kita ambil fitur vertex to point, terus kita memasukkan data leg ya, terus kita simpan lagi leg point ya, kita ambil sini pt, kita kasih nama pt aja, poin seperti itu ya. Oke, kita oke kan ya, kita oke kan. Nah, seperti itu.
oke. Nah, jadi sudah menjadi. Jadi ini hasilnya, bedanya tadi ya. Jadi ini hasilnya kalau titik vertical point itu semuanya akan menjadi titik. Nah, ini jadi seperti terdigitasi gitu ya, seperti terdigitasi. Nah, sekarang kita akan melihat like the point ini. Kita buka open attribute. Nah, kita open attribute, kita sudah lihat ya di sini. Kita tambah add field. Nah, kita tambah add field. Kita masukkan tunggu, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu batimetrinya, data batimetrinya. Nah, ini depth, ini fieldnya di sini depth ya, depth DEPTH. Jadi ini harus sama nanti ya, depth DEPTH. Terus kita juga harus lihat ininya ya, lihat tipenya double. Nah, ini tipe double ya, tipe double. Berarti nanti kita akan membuat data di leg ini, leg point ini itu data add field ya, add field, terus depth seperti itu ya, depth, terus kita pilih double. Setelah itu kita sudah pilih double, kita oke. Nah, seperti ini ya. Setelah kita oke, jadi semua yang di titik ini, jadi data leg PT ini, kita depth-nya kita jadikan 0. Jadi tinggal fit kalkulator, yes, kita pilih, kita kasih angka 0 ya, kita kasih 0. Jadi semuanya itu akan menjadi 0 ya, jadi semuanya akan menjadi 0. Nah, sekarang batimeter leg point ini dan batimeter data ini kita satukan. Jadi satukannya gimana? Kita pakai merge ya, kita pakai. Jadi kita masuk di geoprocessing ya, terus kita masuk ke merge, terus kita leg dan batimeter data ini kita masukkan sini. Nah, sekarang supaya tidak bingung nantinya ya, kita mendelete, kita lihat di field map ini, di optional ini kita mendelete field yang lain supaya nanti tidak bingung ya, supaya nanti tidak bingung. Nah, jadi kita hapus semua, jadi nanti hanya tinggal depth aja. Nah, jadi memang ada tinggal depth aja ya, tinggal ada depth. Nah, depth ini kita okekan. Nah, jadi datanya ini nanti akan sudah menyatu ya, datanya ini nanti akan sudah menyatu. Nah, seperti ini. Nah, sorry tadi saya lupa save as. Jadi kita ekspor aja kembali ya, kita ekspor aja kembali. Kita ekspor lagi kembali, kita taruh di tadi itu, di mana, di lokasinya ya, di lokasinya kita taruh mana tadi ini. Nah, terus kita terus bagi data full ya, full. Nah, supaya membedakan ya. Oke. Nah, sekarang ini data batimeter data full ini sudah gabungan antara leg PT dan leg batimeter data dengan batimeter data ya, jadi gabungan antara dua data ini. Nah, sekarang kita tinggal melakukan interpolasi. Jadi kita bisa lihat ya, kita bisa melihat ini datanya sudah ada ya, depth-nya sudah ada. Jadi 0 itu adalah daerah yang memang garis pantai itu atau garis pinggir dari danau ya. Kita kasih 0, terus yang lain sudah ada juga. Jadi sampai 45 ya, 5 meter kedalaman. Nah, sekarang setelah itu kita masuk ke R Toolbox, Spatial Analysis, terus kita lihat spline width barrier-nya ya, spline width barrier, terus bathymetry data kita masukkan, terus Z value field-nya kita depth ya, depth, terus ini kita biarin aja seperti itu ya, output cell-nya oke, kita okekan. Nah ini jadi sudah berbentuk ini ya. Nah, ini adalah bentuk datanya. Jadi kalau kita melihat datanya sudah tidak ada yang memotong ya, walaupun nanti masih ada ini, tapi ini tidak apa-apa, kita tinggal mereklas kembali. Nah, jadi kita klasifikasi kembali. Setelah data seperti ini ya, kita bisa masuk ke Artools lagi. Terus kita reclassify ya, reclassify ini kita masukkan data spline-nya tadi. Jadi kita masukkan data spline-nya, terus value-nya. Nah, jadi ini ada old value dan ada new value ya.
kita tinggal isi ya, kita tinggal isi. Jadi ini misalnya kita tulis 0, apa 0,1 ya, 0,1 terus 0,5 A few moments later. terus minus 5. Jadi seperti ini ya, ini value-nya. Terus setelah itu kita oke. Oke, tunggu prosesnya ya. Nah, ini adalah reclass reclassnya yang sudah kita reclass tadi. Nah, setelah kita reclass begini, baru kita bisa konversi ke polygon ya. Kita bisa konversi ke polygon. Nah, kita tinggal raster, kita pilih ini conversion tools ya. Di tools ini kita pilih conversion tools, terus raster to polygon. Setelah raster ke polygon, kita tinggal masukkan reclassnya, value-nya, fit value-nya sudah oke. Nah, ini adalah ininya ya, ini adalah tempat penyimpanan, nanti aja ya kita simpan, biarkan tersimpan di defaultnya aja dulu. Oke. Nah, kita tinggal oke. Nah, kita tunggu. Setelah selesai, ini baru terlihat. Nah, ini kan, ini sudah terlihat bagaimana bentuk kedalamannya ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita tinggal memotong ya, Nah, jadi bagaimana caranya memotong? Jadi kita tinggal klik. Nah, jadi ini kan masih segi 4 nih, masih ada di luar ya, seperti ini. Kita mau menyesuaikan dengan danaunya ya, poligon danaunya. Kita ingin menyesuaikan dengan poligon danaunya ya. Nah, maka dari itu kita georeferensi, terus kita klip. Nah, input fitur yang mau diklip ini ya, yang tadi yang hasilnya raster reclass ini, terus kita klip dia dengan polygon leg. Ingat polygonnya bukan leg point dan leg line ya, tapi leg polygon. Nah, kita pilih di sini. Nah, ini di sini baru kita bisa simpan. Ini hasil akhirnya. Jadi bathymetry ya, area AR ya, data AR. Nah, seperti ini. Nah, kita oke. Nah, udah. Jadi sudah jadi. Jadi ini tadi tinggal kita hapus ya. Kita hilangkan aja, kita hapus saja ya. Hapus spline-nya nggak usah dulu. Hapus. Spline-nya kita hilangin aja spline-nya, terus bathymetry data pool-nya ini kita hilangin juga, like PT-nya juga kita hilangin aja juga. Jadi bathymetry data aja kita hilangin aja juga ya. Jadi ini sudah seperti ini bentuknya. Nah, jadi ini tinggal kita simbologi ya, terus kita lihat kategori. Jadi gini ya, tunggu. Kita cancel dulu, kita lihat dulu. Jadi setelah kita convert tadi ya, kita convert ke data polygon, nanti itu hasilnya akan seperti ini. Jadi kita lihat di data attribute-nya ya, attribute table, kita lihat grid code. Jadi kedalamannya itu berada di grid code ya, jadi seperti itu grid code. Nah, jadi tinggal kita melakukan interpolasi, kita melakukan simbologi. Jadi properties, terus kita pilih simbologi, kategori, terus kita pakai grid kode, kita ambil ini ya, yang inilah mungkin bagus ya, terus kita add all value. Kita ambil yang baliknya ya, terus ini color 2-nya kita ambil yang biru terang. Nah, seperti ini. Jadi yang gelap ini adalah yang paling dalam ya. Nah, terus bagusnya juga kita hilangin ininya aja, kita hilangin garis pinggirnya, bisa juga ya. Properties, kita hilangin garis pinggirnya, outline color itu kita hilangin, tinggal oke.
Nah, jadi kedalamannya seperti ini. Nah, jadi sudah terlihat berapa kedalaman. Jadi ini kedalamannya, jadi ini interpolasi datanya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita tadi menggunakan langsung spline-nya ya, kalau kita menggunakan spline-nya hasilnya begini. Jadi tidak terlalu tidak terlalu tidak masuk akal karena ada di luar keluar seperti itu ya. Nah, maka dari itu kita melakukan klasifikasi lagi. Sebenarnya spline ini sudah bisa kita gunakan juga. Cuman karena dia kita harus memotong ya, kita harus memotong di luar ini, kita harus hilangkan data di luar ini, maka dari itu kita harus lakukan reclassify ya, reclassify baru kita bisa melakukan seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi lebih bagus ketika kita sudah menggunakan reclassify ketimbang kita menggunakan langsung spline-nya. Seperti itu ya. Nah, jadi datanya seperti ini. Jadi sudah bisa terlihat bahwa memang ternyata kedalamannya di sini ini sekian, sini sekian, seperti itu. Oke, terima kasih. Nanti untuk ininya data batimetri datanya dan link-nya tadi itu akan saya taruh di link deskripsi video sehingga bisa teman-teman juga bisa melakukan latihan di rumah ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.